lingkaran diskusi, maka banyak dari aktivitas Anda yang harus membahas tentang kasus etika. Jadi harapan kita, catatan belajar kita mampu mengaplikasikan prinsip etika kedokteran dan profesionalisme. Nah, ini nanti akan terpraktekkan pada saat Anda jadi dokter di daerah, tempat Anda menangani pasien, itu bagaimana etika ini akan menghadapi Anda dan bagaimana kita secara sadar melakukan tindakan profesionalisme untuk mengatasi masalah ini. Nah, sekarang kita bicara topiknya tentang penyakit kandungan ya, dalam rangka menyelesaikan masalah kesehatan yang ada. Jadi penyakit obstin itu spektrumnya kan luas ya, karena penyakit sistem reproduksi dari yang sederhana sampai yang kompleks, di mana kita bisa mulai dari diagnosisnya, tindakan-tindakan sampai transfusi dan lainnya pada fase perdarahan, terapi reproduksi intensif sampai penanganan kehamilan tinggi yang berkomplikasi. Jadi tentunya banyak hal, tapi nanti kita ambil beberapa. Jadi pengambil keputusan tidak selalu bisa dirundingkan karena kadang-kadang pasiennya dalam kondisi tidak sadar, dalam kondisi yang tidak kemampuan berpikirnya tidak jelas ya, karena dibutuhkan keputusan yang cepat dalam kondisi yang urgensi. Karena itu nantinya Anda dididik ini untuk menjadi dokter yang tidak hanya kemampuan knowledge ya, kemampuan keilmuannya cukup atau tinggi, tapi dokter itu tadi harus secara kompeten dalam klinis, kemampuan klinis karena menangani harus mampu ya, dan juga dalam bidang etik karena ada keputusan-keputusan yang mungkin berbeda dari apa yang Anda harapkan. Jadi dokter ini berbeda, tetapi harus transport itu. Jadi Anda harus menjadi bisa dipercaya karena itu dalam bisa dipercaya. Kemampuan komunikasi harus baik. Bagi seorang dokter, komunikasi harus bagus hingga nanti pasien percaya dan itu dapat menangani kondisi pasien yang mungkin tidak nanti hasilnya tidak sesuai dengan harapannya. Nah, yang kita harus pegang prinsip adalah 4 prinsip etik: beneficent, normal emission, Anda sudah tahu ini, autonomi dan justice. Tapi kadang-kadang kasus yang berbeda, kita dapat tulis di sini. Kalau beneficent, wajib memberi tindakan yang paling menguntungkan pasien. Harus ini menguntungkan pasien ya. Normal emission itu adalah Anda tidak boleh melakukan tindakan di luar kompetensi Anda. Harus tidak boleh do no harm, ya, tidak boleh berbahaya. Kalau Anda tidak punya kompetensi, itu akan menjadi bermasalah. Autonomi, apapun harus ada komunikasi yang baik antara Anda dan pasien Anda. Harus ada persetujuan, informed consent. Setuju tidak pasiennya? Kalau tidak setuju, harus kita hormati. Jadi dia menolak ya. Dan justice itu artinya semua pasien di daerah manapun, di tempat manapun, siapapun dia berhak mendapat standar terapi yang sama. Jadi tidak boleh kalau pasiennya orang yang tidak mampu mendapat penanganan yang tidak sesuai, tidak boleh ya. Harus sama semuanya, dasarnya sama, tetapi harus menghormati keputusan pasien. Kalau pasiennya menolak karena alasan tertentu, boleh-boleh saja. Nah, ini adalah yang penting, respect for autonomy. Jadi bagaimana kita respect keputusan pasien. Jadi apapun keputusannya, pasien harus kita terima. Karena itu yang dilakukan pertama, kebenaran ya. Kebenaran kondisi pasien. Kadang-kadang kita karena masalah nggak sampai hati tidak disampaikan itu kepada kondisinya. Pasien sudah kondisi sudah agonal, Anda tidak menyampaikan. Anda baru panggil keluarganya setelah pasiennya meninggal. Itu kadang-kadang bermasalah. Tadi saya ketemu masih tidak apa-apa, sudah kontak masih baik, tapi sekarang saya dipanggil sudah meninggal. Ini jadi masalah. Karena itu ikutkan keluarga pasien, suaminya, istrinya mengikuti proses perjalanan penanganan Anda. Ajak mereka berpikir juga. Ada masalah ini yang penanganannya tidak bisa di sini, nah itu harus kita selesaikan. Tetapi apa harus tetap respect pada privasinya. Kalau dia tidak mau disampaikan, dia tidak usah disampaikan.
Kemudian protek artinya itu tadi melindungi informasi dari orang luar. Kadang-kadang ada wartawan tanya dan lain-lain, itu ada berhak untuk tidak menerima itu. Dan dapatkan konsen izinnya ya untuk tindakan-tindakan intervensi pada pasien. Anda harus minta izin dulu, dan semuanya ini harus Anda lakukan betul ya, jangan sampai ada kelewat, karena nanti kalau ada masalah bisa menjadi problem dalam penanganan kasusnya. Apalagi kalau yang keluar nanti breaking bad news ya, kondisi yang tidak nyaman, yang tidak disukai oleh keluarga pasien, akhirnya bermasalah, akan lapor polisi dan lain-lain. Dan apabila aksesnya sudah dapat, maka Anda harus menolong yang lain. Important disebut dalam apa namanya, tulisannya keliru ya. Jadi have other make important decision, itu memberikan keputusannya. Nah, kita mesti tahu dalam pelayanan medis itu dokter menjadi pemeran utamanya, karena dia mengambil keputusan. Di situ Anda akan melibatkan tim Anda, para medis, siapapun yang ada di sana. Karena itu kita harus wajib tahu terhadap isu-isu etika terkait dengan konsen, pernyataan kebenaran, perbedaan penelitian dan lain-lain. Kadang-kadang ada penelitian di dalam rumah sakit. Nah, itu berbeda antara penelitian yang dilakukan dengan pelayanan rumah sakit, pasti berbeda. Pada pasien yang kondisi yang terminal, ini paling berat tadi ya, kondisi yang abnormal gitu, ajak keluarganya untuk mendampingi, untuk berpikir dalam kondisi ini, dan tentunya di rumah sakit ada komite etiknya juga ya. Dan Anda harus tahu siapa yang kira-kira menjadi pengambil keputusan dalam keluarga ya. Apakah ayahnya, kadang-kadang untuk merujuk pada ya, kondisi sudah tidak baik, sudah kondisi yang sangat berat, pasiennya tidak bisa tidak operasi kata di tempat itu, merujuk, tapi keluarga saya tunggu dulu, kakek neneknya belum datang. Nah, kondisi ini kan itu berbahaya ya. Tetapi Anda harus hormati keputusan tersebut. Nah, dalam kedudukan yang saat ini, tampaknya dokter-dokter Anda nanti sebagai dokter di pelayanan, Anda akan mengalami banyak hal, tidak hanya mengalami pasien saja, tapi masalah etik, konflik etik bisa terjadi, konflik of interest bisa terjadi. Saat ini penanganan pasien makin berat, makin kompleks, penyakit kencing manis saja sudah dari dulu sampai sekarang sudah berbeda ya. Dan sistem pelayanan Anda sekarang dengan memakai BPJS berbeda lagi sudah penanganannya ya. Karena semuanya tergantung dari bagaimana pendekatan pembiayaan, mungkin mutunya menjadi menurun ya, mungkin ya. Tahu sekarang pergantian pimpinan BPJS sudah berubah, pimpinannya sekarang dari TNI ya. Jadi yang tadi mesti memperhatikan penanganan peraturan yang ada. Kerahasiaan pasien, hati-hati tuntutan hukum, sangat berat sekali sekarang ya. Betul, karena Anda bisa merasakan kalau sampai Anda menangani pasien, kemudian pasien menjadi meninggal, sudah bermasalah betul. Anda nanti makan tidak nyaman, mau tidur tidak enak semuanya. Karena menangani di teror terus, apalagi ada menyebutkan dari pengacara dan lain-lain, luar biasa. Dokter sekarang berat sekali. Apalagi nanti di daerah Anda tidak punya teman. Karena itu kalau nanti Anda di daerah, jangan lupa ikut organisasi profesi. Ada ID, ada apapun yang ada di sana. Walaupun saat ini kita saat ini lihat bahwa tampaknya pemerintah dengan menterinya itu sampai agak sensitif dengan profesi ya. Nah, tapi ada orang satu saat kalau ada sendirian, apalagi kalau dituntut minta ganti rugi ratusan juta, dari mana orangnya? Nggak akan punya. Jadi karena itu harus hati-hati. Pertama hati-hati, prinsip harus sesuai dengan penanganan yang benar ya. Nah, dalam melakukan pelayanan, tampaknya tidak ada kanan kiri ini penuh dengan sesuatu yang beban yang cukup berat. Harus menolong dan tidak boleh berbuat jelek, do no harm, tidak boleh berbuat bermasalah. Anda harus kompeten, di pundak Anda ada di situ. Kompeten tentang pengetahuannya, keterampilannya, sikapnya. Kalau pasien datang, mungkin sudah membaca, dia baca buku internet dan lain-lain. Kalau Anda tidak siap, dok biasanya kalau di luar negeri obatnya ini. Kalau kita tidak punya, apa yang terjadi?
Itu tidak ada. Jadi Anda harus pengetahuan, keterampilan Anda dan sikap Anda sebagai dokter itu harus betul-betul menguasai masalahnya. Dan di pundak kiri Anda mungkin Anda harus menjaga privasi pasien. Pasien dengan HIV tidak mau diketahui ya oleh orang lain. Nah, karena itu jadi masalah ya. Confidentiality, harus betul-betul confident, rahasia, jujur, compassionate seperti itu ya. Jadi Anda harus punya hati yang baik pada pasien dan keluarganya. Mau nggak mau Anda harus menurunkan ego Anda kalau dalam penanganan demikian ya. Menurunkan ego Anda harus mengalah, tapi tetap Anda harus kompeten, betul ya. Nah, ini yang kembali tadi, Anda harus libatkan mereka, melibatkan keluarga, suami atau istri untuk share decision making. Jadi keputusan itu sampaikan bersama-sama. Jangan Anda sendiri, Anda memaksakan, jangan bersama-sama. Bersedia tidak Bu? Saya dengan Pak kondisi ini. Dari Anda menjadikan informasi ke pasien mengenai pengobatan. Semua alternatifnya Anda sampaikan. Nah, keterlibatan pasien Anda ikutkan. Bagaimana orang ini? Mau pengobatan ini cuma harus uangnya sekian. Yang ini sekian kan? Keputusan itu kan ada kan? Dia harus merujuk. Dan jangan sampai terus menjadi bermasalah. Jadi share decision making itu sangat penting sekali. Kalau Anda lihat dari guideline dari internasional atau Indonesia itu juga komunikasikan dengan keluarga pasien ya. Jadi dia memfasilitasi preferensi dari penilaian pasien dalam penjara medis. Ikutkan mereka untuk berpikir di situ. Itu adalah prinsip kita. Jadi artinya misi etik bagaimana melibatkan pasien, memberikan yang terbaik untuk pasien. Nah, kalau keputusan yang diambil sangat buruk, ini terjadi konflik ini. Kalau sudah konflik susah sekali ya, susah sekali. Meskipun ya, Anda punya pasien mungkin ini pasien periksa ke Anda sudah beberapa kali sudah kontak dengan baik, tapi kalau ada satu masalah, ada orang ketiga yang kita campur di sini menjadi problem. Kalau sudah sampai ada konflik begini, repot ya. Karena mungkin kita kurang tepat mendiagnosis dari keinginan pasien. Keinginan pasien itu adalah kita hormati mereka ya. Anda tidak melibatkan mereka. Jadi keputusan diagnosis mungkin secara ilmu benar ada, tapi harus libatkan mereka untuk berpikir. Sedangkan pasien itu kan dia mengambil keputusan itu dia tidak tahu informasinya, jadi berkat logikanya dia saja gitu ya. Kalau sepertinya begini, nah, belum tentu kan, itu harus komunikasi yang baik. Kalau sampai keputusan yang agak buruk, nah ini harus betul-betul komunikasi yang baik, jangan sampai ini terjadi. Nah ini coba kasusnya ya. Wanita 32 tahun, hamil ketiga, datang dengan perdarahan postpartum akibat atonuria. Tahu nggak atonuria? Rahimnya sudah tidak bisa kontraksi dengan baik. Karena mungkin HB-nya 5 ini, HB-nya 5 menyebabkan kondisi semuanya turun. Akibatnya rahimnya terusnya tidak bisa kontraksi dengan baik. Dengan tanda shock hipovolemik, shock. Kalau shock ada kondisi yang emergensi ya. Tim menyarankan transfusi segera. Suami setuju, tetapi pasiennya tidak mau menolak transfusi karena alasan agama. Bisa saja ya terjadi ya alasan agama. Kondisi makin stabil, tidak stabil. Nah, bagaimana pendapat Anda? Nanti kita diskusikan dulu. Nanti kasus-kasusnya kita coba bahas lagi. Jadi pertanyaannya dilema apa yang dihadapi dokter dalam skenario ini? Apakah pasien memiliki kapasitas mengambil keputusan? Jelaskan pendapat alternatif terapi apa yang mungkin bisa dilakukan. Nah, mau transfusi itu apa? Ada alternatif lain tidak? Apakah dokter boleh memaksakan transfusi dalam kondisi darurat? Jadi kalau kondisi darurat tadi drop, bagaimana kalau tiba-tiba tidak sadar? Nah, ini apakah boleh mengambil keputusan segera? Nah, sekarang yang kedua. Jadi kita bahas satu-satu. Remaja 15 tahun hamil 10 minggu datang ke ibunya, remaja ya. Ini kehamilan remaja ya. Ingin terminasi kandungan karena takut dikeluarkan dari sekolah. Padahal di tempat kita di Indonesia ini regulasi aborsi hanya diizin atas indikasi medis. Jadi aborsi boleh atas indikasi medis.
atau kekerasan seksual. Bagaimana menurut Anda? Jadi pertanyaan apa dilema dari dokter dan skenario ini? Siapa yang harusnya mewakili yang terbaik untuk anak tadi? Kan baru umur 15 ya. Apakah ada konsen, ada izin yang diperlukan? Apakah boleh dokter menolak persetujuan ibunya memaksa? Bagaimana peran dokter di rumah sakit dalam hal etika pada skenario ini? Itu yang kedua. Yang ketiga, ini lebih kompleks, masa mengikuti program bayi tabung IVF. Mereka memiliki 2 anak, semuanya perempuan. Nah, pada kondisi tertentu kan dia pengen anak-anak lagi gitu ya. Dia minta anaknya misalnya dari embrio yang ada itu, dia pengen dipilih yang laki-laki. Pakai alatnya PGT itu prenatal genetic testing, jadi tes genetiknya bisa dilakukan, itu dilihat genetiknya tanpa indikasi pengen cuma anaknya 2 perempuan semua, pengen ketiga laki-laki. Nah, bagaimana dengan keputusan ini Anda sebagai seorang dokter? Jadi pertanyaannya, apakah dilema hari ini dokter dalam skenario ini dan dari dokter skenario ini? Siapakah dokter? Apakah dokter boleh menolak? Bagaimana pada pendekatan konseling yang tepat? Apa peran Anda pada keputusan pasangan ini? Kita bagi langsung 3 aja ya. 1, 2, 3. 3 kelompok 1, 2, 3. Diskusikan, nanti kita bahas bersama. Oke? Oke, yang sebelah sini kelompok 1 untuk pertanyaan nomor 1. Yang di sini 2. Sebelah sana 3. Silakan berkelompok, monggo, silakan diatur sendiri. Di sini ketuanya siapa? Siapa? Ayo. Siapa? Ayo. Hah? Alvelin. Oke, tepuk tangan untuk Alvelin. Silakan, Alvelin mengatur. Nomor 2. Siapa? Jen, punya langsung. Siapa? Hah? Jenova. Mana Jenova? Angkat tangan. Tepuk tangan untuk Jenova. Ketuanya kelompok 2. Kelompok 3 siapa? Semakin sedikit ini ya. Kalau ada yang membantu silakan. Siapa? Selfie. Hah? Chelsea. Ayo Chelsea. Tepuk tangan untuk Chelsea. Oke. Kalau ada yang membantu ini ada jumlahnya kurang boleh, tapi kalau merasa cukup tidak masalah. Waktunya berapa? 20 menit? Kebanyakan lah ini 5 menit selesai. Tapi tidak apa-apa, silakan. Chelsea, apa tadi kedua itu? Jenova. Yang ketiga tadi siapa? Hah? Alvelin. Silakan, silakan. Diskusi. Tidak apa-apa. Posisi berubah atau duduknya silakan. Silakan. Anda mau membuka internet GPT boleh saja, tidak masalah. Tapi tentunya pasti ada sesuatu yang berbeda. Nanti presentasi ya, bisa presentasi ya. Disampaikan nanti masuk di sini apa?